Menjadi tua adalah sebuah kepastian, namun menjadi sehat adalah sebuah pilihan. Hidup sehat adalah keputusan yang harus kita buat setiap hari. Jangan pernah menunda-nunda untuk mengobati penyakit atau keluhan kesehatan. Ada dua jenis utama pengobatan, yaitu pengobatan modern dan pengobatan alternatif. Pengobatan modern didasarkan pada bukti ilmiah dan penelitian, sementara pengobatan tradisional yang juga dikenal sebagai pengobatan alternatif di luar pengobatan konvensional. Gria Sehat adalah fasilitas pelayanan kesehatan tradisional yang menyediakan berbagai layanan kesehatan seperti akupuntur, pijat bayi, hipnoterapi, dan pengobatan herbal lainnya, pura terapi, bekam kering, bekam basah, terapi listrik, ruqyah, dan lain-lain. Gria Sehat bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan promotif dan preventif, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan tradisional. Gria Sehat merupakan tempat yang difokuskan pada pelayanan kesehatan yang bersifat komplementer, yang artinya melengkapi pengobatan medis konvensional. Tujuan Gria Sehat adalah promotif, preventif, dan meningkatkan kualitas hidup. Promotif artinya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan menerapkan gaya hidup sehat. Preventif ialah mencegah timbulnya penyakit melalui tindakan kesehatan tradisional. Meningkatkan kualitas hidup adalah memberikan pelayanan yang holistik atau menyeluruh, baik fisik, mental, dan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Alhamdulillah, saya merasa bangga karena saya menjadi orang yang berguna untuk orang banyak. Alhamdulillah banyak yang sembuh kalau diobati saya atas izin Allah. Bahkan pasien saya bukan hanya dari desa Karangdannya saja, dari Barang, dari Junti, dari manapun. Terkadang orang lewat dari Jakarta, dari Subang. Itu yang saya sampaikan. Dan bangga bagi Anda yang sedang menderita sakit, yang ingin bersilaturahmi kepada saya. Alamat saya Blok Puskesmas Desa Karanggendal, Kecamatan Kepetakan, Kabupaten Cirebon. Begitu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudara dimanapun Anda berada, perkenalkan, nama saya Bapak Slamet. Nama saya Bapak Slamet. Panggilan saya banyak yang memanggil Kang Amat. Saya seorang terapis. Ya sudah dianggap saya ini bisa mengobati orang sakit. Yang saya gunakan metodenya itu bekam, juga pijat, kemudian ada gura juga ada, terus terapi listrik. Awal mulanya saya jadi terapis ini, jadi seorang terapis ini ada faktor dari keturunan dari ibu saya. Ibu saya juga dulu ketika tahun 80 sampai dengan 96 maksud saya, seorang tukang pijat yang terkenal, yang ahli. Bahkan ada seorang sakit yang ada orang yang menderita sakit, diponis oleh dokter tidak sembuh. Ketika diobati atau diurut oleh ibu saya, alhamdulillah atas izin Allah sembuh. Jadi
saya ini ada faktor keturunan dari seorang ibu. Nama ibu saya Ibu Hairina, asli turunan dari sini, Karangandar. Dulunya saya juga diajari oleh ibu ketika masih muda, tapi saya tidak mau. Pada waktu itu saya masih senang bermain-main dengan teman. Tapi ketika ibu saya meninggal, saya punya istri. Saya menikah pada tahun 97 ya. Kemudian saya tidak punya pekerjaan. Jadi saya berpikir saya harus kerja apa gitu. Jadi saya ya nyoba-nyoba mijit-mijit orang, tetangga, temen. Tapi pada waktu itu saya masih belum bisa, masih belum profesional. Terus saya punya temen yang namanya Nurul Salim, orang sini juga. Dia sangat hobi sekali dalam bidang pengobatan. Lalu dia cerita kepada saya, Kang Ahmad, diperdalam saja gitu, ininya, bakatnya atau sakitnya. Kata saya, diperdalam bagaimana? Saya tahu dari majalah Cosmo ada diklat, kalau ada juga yayasan yang siap memberi diklat atau pendidikan terapi. Di sana awalnya di Bundaran Kijang, Pepabri Indramayu, perumahan Pepabri. Namanya Bapak Ustadz Sujaya. Bapak Ustadz Sujaya itu punya yayasan namanya Yayasan Nadimas. Saya ke sana bersama Nur Salim, lalu saya belajar ya terapi jarak jauh, terapi pijat, juga terapi listrik. Setelah itu pada waktu itu tanggal berapa ya? Ya sekitar 2004 lah. 2004 bulan Desember. Terus pada waktu itu saya masih belum bisa terapi bakam, baru bisa mengurut, bisa terapi listrik. Saya cari lagi gurunya, dicarikan lagi oleh teman saya itu di sana, di Gabus Welut. Gabus Welut itu di Indramayu, sana di Karangsinom, terus ke barat. Namanya Bapak Ustadz Dedek Herianto. Di sana saya diklat lagi bakam, terus terapi tapak sipa dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya praktekkan. Untuk mempraktekannya awalnya di teman dulu, terapi bakam itu. Terus di badan saya sendiri, alhamdulillah ya orang yang saya obati itu yang dulunya sakit bisa sembuh atas izin Allah ya. Terus saya juga mempelajari ilmu-ilmu ya hijab, ilmu selawat yang diijazahi oleh para guru mursyid. Jadi insya Allah kalau ada orang yang sakit misalnya di luar negeri gitu ya, di Taiwan, di Hong Kong, insya Allah bisa saya obati dari sini. Karena sudah saya coba. Ketika anak saya juga di pondok, di Bundat itu kalau sakit ya tinggal telepon aja, Pak saya sakit, apa yang sakit? Tangannya. Ya saya obati tangannya, alhamdulillah sembuh. Bahkan saya pernah juga mengobati orang yang di Taiwan, ya alhamdulillah sembuh. Begitulah kronologis daripada ya skill saya atau kemampuan saya gitu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kalian dengan kebaikan yang banyak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan membalas kalian dengan balasan yang terbaik. Jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jazaa. Wallahu ya'lam minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.